sebenarnya kriterianya sampai saat ini masih setara. Jadi ada 3 poin sampai poin kedua itu kita masih setara dengan Vietnam dan Thailand, yaitu produktivitas di klasemen ini sama-sama 0, netral begitu kan. Yeah. Nah, tetapi ada poin ketiga yang membuat kita Indonesia harus tersingkir. Kenapa? Karena AFF menyatakan tim yang lebih panas lolos menuju babak berikutnya adalah tim yang mencetak gol lebih banyak. Berarti hasil imbang 0-0 yang didapat Indonesia melawan Thailand dan Vietnam itu dianggap lebih buruk daripada hasil imbang 1-1 ya. Hasil imbang 1-1 yang diraih Vietnam dan Thailand. Halo Bola Sporters, bertemu kembali dengan saya Nungki Fauzi dalam segmen Umpan Lambung. Di sini saya sudah ditemani rekan saya Najmul Ulah. Selamat sore, malam, pagi, Bung Ulah. Kapanpun Anda mendengar. Ya, seperti biasa kami akan membahas seputar sepak bola nasional yang kali ini akan lebih fokus kepada Piala AFF U19 2022. Telah berlangsung pertandingan fase grup A dan B Piala AFF U19 2022 di Stadion Madia Jakarta dan Patriot Candrabaga Bekasi. Sedang ramai diperbincangkan bahwasanya timnas U19 Indonesia dipastikan tidak lolos hanya karena perhitungan poin head to head. Ini kasusnya seperti apa ini, Bung Ula? Ya, terima kasih Mas Nungki ya. Ya. Ada semacam kontroversi di pertandingan terakhir Piala AFF Grup A. Grup A Piala AFF U19 2022 di mana Thailand dan Vietnam ini mengetahui bahwa mereka akan sama-sama lolos apabila mendapatkan skor 1-1. Nah, Indonesia dengan kondisi produktif, tuan rumah itu mungkin ketika tidak melawan Vietnam dan Thailand, mereka ya bisa dibilang tim terbaik di grup A. Tapi yang terjadi di laga terakhir Vietnam melawan Thailand, publik Indonesia dibuat sedikit jengkel atau banyak jengkel ya, jengkel maksimal ya kepada Vietnam dan Thailand. Kenapa? Ya, mereka tahu skor 1-1 akan membuat mereka berdua lolos dan Indonesia tersingkir. Nah, apa yang terjadi di pertandingan itu? Menit 71 Thailand mencetak gol 1-0. Posisi itu Thailand juara grup, Indonesia runner up. Tapi Vietnam kemudian langsung membalas menit 76. Itu berarti Vietnam juara grup, Thailand runner up, Indonesia tersingkir. Nah, ketika Vietnam dan Thailand sama-sama sudah memenangi skor yang mereka butuhkan, yaitu 1-1, mereka kemudian seakan-akan berhenti bermain. Vietnam saling mengoper di belakang, back tengah ke back tengah, dari kiper ke back tengah, back menilai pertandingan gitu ya istilahnya. Ya, menilai pertandingan, dan Thailand tidak lagi mempressing. Karena ya mereka buat apa? Kalau Vietnam nyerang, khawatir diserang balik mencetak gol. Kalau Thailand pressing, khawatir belakang kosong malah skor berubah lagi. Nah, itu mereka ya mendelay pertandingan sampai membosankan ya, dan yang lebih membagongkan lagi pemain Vietnam menjatuhkan diri untuk meminta perawatan. Itu 2 kali sudah kick off 1-1, itu 2 kali. Setelah itu bergantian Thailand 5 kali sampai peluit akhir. Jadi menit 7 sampai 94 itu ada 7 pemain menjatuhkan diri untuk meminta perawatan. Yang saya ingat 2 pemain terakhir itu bahkan menggunakan tandu tetapi masih bisa masuk lagi. Jadi tidak ada yang diganti itu pemain yang jatuh itu. Begitu. Jadi ya mereka mainnya sudah tidak niat lagi dan mereka banyak mengulur waktu. Untuk apa? Untuk mengamankan tiket kelolosan ke semifinal dan sekaligus menyingkirkan tuan rumah. Begitu Mas Nungki. Iya, oke. Jadi untuk klasemen akhir sendiri di sini Vietnam menjadi pemuncak klasemen ya akhirnya ya dengan 11 poin, Thailand di posisi kedua dengan 11 poin, Indonesia justru di posisi ketiga dengan 11 poin. Padahal secara agresivitas gol, produktivitas gol, Indonesia jelas unggul daripada 2 tim tersebut ya. 17 gol cetak Indonesia dari 5 pertandingan dengan hanya kemasukan 2 gol, itu artinya surplus 15 gol. Kemudian Thailand hanya bisa mencetak 7 gol dan kemasukan 1 gol, surplus 6 gol. Dan Vietnam yang posisi pertama itu mencetak 12 gol, kemasukan 3 gol. Artinya dia surplus 9 gol. Nah, kalau ini berkaca dari regulasi ini, Bung Ola, sebenarnya regulasi yang
dipakai AFF ini seperti apa? Kok bisa ini posisinya timnas padahal secara produktivitas jelas lebih unggul lah, 15 gol. Sementara Vietnam 9 dan Thailand 6. Harusnya timnas di posisi pertama dong dengan 15 gol. Kemudian baru Vietnam dan yang terakhir Thailand posisi ketiga. Itu seperti apa, Bung? Memang begitu anggapan ya, awalnya saya juga menganggap begitu dan sampai sekarang publik Indonesia berharap regulasinya seperti itu, tetapi ternyata situs resmi AFF Press ya itu berapa jam sebelum kick off pertandingan itu sampai mengunggah regulasi di Instagram. Jadi biasanya mereka cuma update skor, update line up itu menjelang laga Vietnam, Thailand, Indonesia, Myanmar, itu mereka screenshot regulasinya ditampilkan di Instagram. Itu ya sebuah kelangkaan dan mungkin untuk merespons pertanyaan besar publik Indonesia, kenapa dengan skor 1-1 Vietnam dan Thailand akan lolos. Nah, itu memang terjelaskan di regulasi itu, seandainya ada satu atau lebih dari satu tim, berarti 2 atau 3 atau berapa, poinnya sama seperti halnya Indonesia, Thailand, Vietnam, sama-sama 1 poin, mereka itu harus dibuat klasemen mini yang melibatkan cuma tim yang poinnya sama. Berarti Indonesia, Thailand, Vietnam dibuat klasemen mini. Hasilnya juga sebenarnya masih imbang karena 3 tim itu sama-sama meraih 2 poin, yaitu Indonesia imbang melawan Thailand dan Vietnam 0-0, Vietnam imbang melawan Indonesia 0-0, melawan Thailand 1-1. Begitu pula Thailand 1-1 melawan Vietnam, melawan Indonesia 0-0. Nah, sebenarnya kriterianya sampai saat ini masih setara. Jadi ada 3 poin ya, 3 poin sampai poin kedua itu kita masih setara dengan Vietnam dan Thailand, yaitu produktivitas di klasemen ini sama-sama 0, netral begitu kan. Iya. Nah, tetapi ada poin ketiga yang membuat kita Indonesia harus tersingkir. Kenapa? Karena AFF menyatakan tim yang lebih panas lolos menuju babak berikutnya adalah tim yang mencetak gol lebih banyak. Berarti hasil imbang 0-0 yang didapat Indonesia melawan Thailand dan Vietnam itu dianggap lebih buruk daripada hasil imbang 1-1 ya. Hasil imbang 1-1 yang diraih Vietnam dan Thailand. Nah, ini mungkin sedikit ya lagi-lagi membagongkan bagi kita supporter Indonesia, tapi memang regulasinya sejak awal begitu. Jadi ini mungkin dipakai mungkin tahun ini ya, yang edisi 2016 yang dipakai untuk edisi 17-19 tidak seperti itu. Jadi memang regulasi baru yang dipakai, dan memang ya karena sudah dari awal begitu ya, kita tidak bisa menyebut ini ada konspirasi AFF sih sebenarnya ya. Tapi memang ya perlu saya sendiri ya merasa kesel ya, karena hasil imbang 0-0 dan 1-1 menurut saya sama poinnya begitulah ya. Tapi memang bunyinya poin ketiga AFF, kalau ada klasemen mini kemudian produktivitas gol sama, maka yang lolos adalah tim yang mencetak gol lebih banyak. Berarti Vietnam dan Thailand sama-sama mencetak gol ke gawang lawannya, yaitu Thailand melawan Vietnam, Vietnam melawan Thailand, itu berhak lolos karena Indonesia saat bertanding melawan Vietnam dan Thailand gagal mencetak gol. Begitu Mas. Gitu ya. Jadi lebih diutamakan poin itu tadi, meskipun tidak ada surplus gol tapi setidaknya ada gol. Kemudian mengabaikan kayak fair play kartu gitu juga nggak diperhitungkan lagi, karena itu malah tidak dipakai sepertinya itu Mas. Yang dipakai langsung goal difference. Oke, dari situ kemudian ya nasi sudah menjadi bubur ya, timnas akhirnya gagal lolos nih. Dan ini untuk kali pertama dalam 3 edisi terakhir ya, 4 lah ya, sejak 2017 itu timnas selalu, khususnya di level U19 ya, U18, U19 selalu lolos ke babak semifinal. Baru kali ini gagal lolos, dan 3 edisi sebelumnya selalu berada di peringkat ketiga. Cukup disayangkan sebenarnya, karena kemampuan tim ini sebenarnya cukup bagus menurut saya ya, dan harus gugur. Tapi dari situ menyisakan beberapa nama-nama yang sekiranya bisa inilah ya, jadi andalan untuk Piala Dunia nanti ya. Nah, menanggapi dari keputusan dan regulasi AFF, kemudian PSSI kabarnya ini memberikan respons. Dari pihak PSSI langsung menggelar rapat bersama, jajaran tim pelatih juga, staf pelatih juga diikut sertakan dalam rapat tersebut yang dipimpin oleh Ketua Umum Muhammad Iryawan. Saya lihat di postingan Instagramnya Muhammad Iryawan dijelaskan bahwa PSSI akan melayangkan surat protes. Namun kalau saya lebih menangkap dalam surat protes tersebut,
mungkin ini ya isinya tidak menuntut untuk tetap bisa lolos, tapi menuntut untuk keadilan ke depannya supaya lebih ini lagi lah, peraturannya lebih dipertimbangkan lagi yang seperti ini, karena bisa merugikan. Percuma dong setiap tim berupaya mencetak gol dan memenangkan pertandingan seperti nggak kehitung ketika hasilnya seperti ini, ketika regulasinya justru memenangkan mereka yang bisa bermain imbang sama-sama, meskipun ketiganya sama-sama imbang kayak gitu. Menurut Bung Ula sendiri, bagaimana respon PSSI ini? Apakah sudah betul atau seperti apa? Ya, terima kasih Mas Nunggu ya. PSSI menurut saya ya mungkin bertindak semau yang didesak netizen ya, begitu ya. karena respon publik setelah ya peristiwa yang ya cukup unik ini dalam sejarah Piala U19 ini, menggeruduk Instagram AFF, menggeruduk Instagram Thailand dan Vietnam. Nah, mungkin PSSI memanfaatkan panggung untuk mencari untuk menunggangi ombak lah, begitulah ya. Nah, tapi dalam hemat saya Mas ya, ini kan cuma kompetisi U19. Kemudian ini bukan tujuan akhir dari pembinaan sepak bola di sebuah negara. Jadi ketika dari awal regulasinya sudah menyatakan begini dan ternyata Indonesia gagal mengelampaui yang disyaratkan regulasi, ya kita seharusnya ya lapang dada saja, begitu. Indonesia masih ada event yang barangkali tidak akan diikuti oleh Vietnam dan Thailand, yaitu Piala Dunia U20 2023. Jadi Vietnam dan Thailand yang belum lolos kualifikasi. Indonesia akan pasti tampil di ajang itu, ya berarti jadikan saja Piala U19 ini sebagai pembelajaran agar ketika melawan tim yang kuat atau tim yang setara seperti Vietnam, Thailand, dan mungkin lebih kuat lagi Iran dan sebagainya, Indonesia bisa mencetak gol dan tidak kalah, begitu. Kalau mungkin PSSI hendak melaporkan Vietnam dan Thailand, ya mungkin ya benar, poinnya bukan meminta laga ulangan ya, tapi atau meminta mereka disingkirkan ya, tapi mungkin begini, Vietnam dan Thailand kan kentara ya melakukan menjaga skor agar tetap 1-1 ya, begitu ya. Nah, apakah itu nilainya sama dengan gol bunuh diri Mursyid Effendi 98 gitu? Apakah itu nilainya sama dengan pengaturan skor yang semacam itu? Nah, itu yang perlu ditafsirkan oleh ahli hukum PSSI dan ahli hukum FF gitu. Ya, benar, dan mungkin satu lagi tambahan, ada unggahan mencurigakan ya, begitulah, katakanlah mencurigakan ya, dari diduga official Vietnam setelah pertandingan Vietnam lawan Thailand, yaitu ya kalau tidak salah captionnya, kita musuh selama 75 menit, waktu skornya masih 0-0 ya, tapi kita teman setelah 75 menit, yaitu waktu skornya 1-1. Nah, ini mungkin perlu diselidiki. Kalau memang betul itu official Vietnam, apakah ada kesepakatan sejak awal ke arah sana lah ya, sejak awal untuk membuat skor 1-1, mungkin itu dilaporkan saja. Kalau tidak apa-apa ya, tidak ada apa-apa ya sudah, ikhlaskan saja. Ini turnamen yang cuma level subkontinental ya, bukan level Asia malah. Terus juga sepertinya tidak akan dikenang juga ketika kita berhasil atau gagal, begitu kan ya. Karena kan yang dikenang, yang dihitung di riwayat FIFA kan hanya timnas senior, begitu ya. Jadi mungkin PSSI tidak perlu memperjauh lagi langkahnya ya setelah melayangkan protes ya. Apapun hasilnya kita terima saja, begitu, Mas. Oke, terima kasih Bung Ula. Apapun hasilnya memang masih telah menjadi bubur ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa timnas sudah pasti gagal lolos. Untuk selanjutnya Vietnam dan Thailand menjadi wakil grup A ke semifinal, kemudian di grup B telah berakhir hari ini pertandingan antara Laos dan Malaysia yang dimenangkan Laos, sehingga Laos lolos ke semifinal sebagai juara grup B, Malaysia sebagai runner up grup B. Nanti Vietnam akan bertemu dengan Malaysia dan Laos bertemu dengan Thailand berarti. Nah, banyak yang berharap Laos untuk bisa menjadi juara. Ini supporter Indonesia karena sedikit cengkel mungkin ya dengan Vietnam dan Thailand yang dalam tanda kutip dianggap bermain mata gitu ya. Itu ya. Saya kira supporter Indonesia sekarang sudah mulai paham lah arti sebuah proses ya. Jadi mereka tidak terlalu mengelulukan hasil. Harapannya setelah ini nggak ada lagi oknum-oknum, entah itu dari PSSI sendiri, dari yang mengatakan bahwa
Sintayong nggak jauh beda dengan pelatih-pelatih sebelumnya yang Oh hanya yang gagal meraih hasil. Bung Gula pasti tahu lah siapa ya, ya. ya. Nah, dan ini adalah proses gitu tuh. Jadi harus tahu lah bagaimana prosesnya timnas supaya nanti bisa berhasil di ajang berikutnya. Itu ya, ini sebagai langkah bagus timnas untuk bisa bermain nanti di Piala Dunia U20 2023 ya. Nanti timnas menjadi tuan rumah. Kita harus tetap mendukung ya. Mungkin itu Bola Sporters pembahasan kita terkait timnas U19 dan khususnya pada Piala AFF U19 2022 kali ini. Untuk lebih jelasnya, Bola Sporters bisa kunjungi website kami di bolasport.com. Kemudian jangan lupa subscribe channel YouTube kami Bola Sport, terus Facebook, sosial media lah, Facebook, Instagram, Twitter dari Bola Sport bisa terus dipantau dan dikunjungi dan juga di follow kalau bisa. Sekian konten kita kali ini. Saya Nugi Fauzi bersama teman saya Najmul Ula. Salam olahraga. Olahraga. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.